sudah tidak ada masalah. Berarti untuk dapodiknya sudah clear. Nah ini berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam sinkronnya. Nah kemarin masih ditanyakan, dikoordinasikan, ini masih dalam proses Pak Wiji. Nanti panjenengan tunggu saja. Ini sementara yang ngapunten panjenengan belum bisa masuk ke ini, dan mungkin juga tidak hanya jenengan saja, masih ada beberapa yang juga seperti Pak Wiji. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk ini. Jadi masih proses kita koordinasikan dengan direktorat. Kemarin Pak Denny yang mengkoordinasikan ini. Nanti kalau ada info akan kita sampaikan ke panjenengan. Terus yang berikutnya di Pak Edi tadi, jadi nilai ini belum final. Betul memang nilai ini belum final. Kalau panjenengan memang menginginkan nanti dirubah total, monggo, tidak masalah. Silahkan dirubah total. Kalaupun itu sudah panjenengan masukkan nilai fix yang dirubah hanya sebagian saja, monggo, tidak masalah. Yang penting nanti hasil yang utama itu adalah pada rapotan di semester ganjil. Jadi rapot akhir semester. Rapot ini hanya sebagai warning saja pada anak-anak, angen-angen kamu. Jadi ketika setelah diberi rapot itu anak-anak bisa bangkit semangatnya, gregetnya keluar, wah aku tak ndang menempuh perbaikan. Itu angen-angennya. Ini kok nanti tidak seperti itu ya, monggo kita bersama nanti memberi support kepada anak-anak supaya nanti semangatnya muncul lagi. Ya. Masih ada lagi yang perlu disampaikan Bapak Ibu? Ini sambil menunggu saya tak menjawab pertanyaannya Bu Nur, apakah untuk nilai UTS pada e-raport diblok atau diberikan nilai 0? Nilai 0 Pak Hafid, diberi nilai 0. Nanti untuk di e-raportnya panjenengan beri UTS-nya panjenengan nilai 0. Supaya rata-ratanya nanti ya hanya nilai harian saja dibagi. Berarti ora dihitung UTS. Iya Pak, terima kasih. Berarti tinggal memasukkan nilai UH saja ya Pak? Oh, bukan ngaten Bu, ngaten. Jadi nanti anak-anak kan ada nilai harian, ada nilai UTS. Bagi anak-anak yang tidak memiliki tanggungan di panjenengan, berarti nilai UTS-nya juga dikeluarkan. Apabila anak yang yang memiliki tanggungan di pelajaran panjenengan, nanti supaya nilainya itu agak menurun dan mereka nanti mengikuti perbaikan, yang bisa panjenengan jadikan alasan untuk menurunkan nilai itu adalah pada nilai UTS. Karena nilai UTS itu kan tunggal. Nah, kalau nilai harian nanti kan banyak sekali. Kalau panjenengan harus ngakal itu akan terlalu sulit. Karena nilai itu nanti tidak pakai tapi nilai komposisinya adalah 50. Sehingga nanti bukan kok semua UTS-nya tidak dimasukkan. Jadi nilai UTS bagi siswa yang tidak bermasalah itu juga dimasukkan. Khusus siswa yang bermasalah, monggo nilai UTS bisa bisa dipahami. Ya, terima kasih Pak Wahyono. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang lain yang masih perlu disampaikan sebelum saya serahkan ke Pak Hafid untuk teknis pengisian. Baik, saya kira sudah cukup Bapak Ibu. Siki. Halo, assalamualaikum Pak Wahyono. Waalaikumsalam. Nggih. Pak niki badhe tangket masalah nilai ingkang di UTS ingkang di nolkan niku sing bermasalah NK-ne napa NP-nya? Apa dua-duanya? Dimanapun, NK saja atau NP saja atau kedua-duanya, monggo. Pada dasarnya mengenolkan itu supaya nanti anak itu nilainya itu di bawah ketentuan dan mereka mencari panjenengan untuk bertanya, nyapa nilaiku kok sakmene. Padahal kemarin UTS saya dapat 80 seandainya seperti itu. Nanti panjenengan bisa jawab, Le,
UTS-mu kemarin panjen dapat 80, tapi lek tugasmu belum masuk semuanya, UTS-mu ning kono otomatis tidak terhitung. Nanti kalau tugas-tugasmu sudah beres, saya masukkan UTS-mu baru dihitung. Nanti panjenengan bisa mengatakan seperti itu supaya anak-anak nanti mengikuti kegiatan perbaikan. Jadi ngaten Pak Aris. Nggih, siap. Nggih, matur suwun Pak Wahyono. Assalamualaikum. Sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, saya kira cekap nggih. Nanti biar segera disambung Pak Hafid terkait dengan teknis nanti untuk pengisian. Dari saya sementara saya cukupi sekian. Nanti kalau ada yang perlu dikomunikasikan lagi, monggo bisa kita sambung setelah materinya Pak Hafid. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Hafid. Monggo Pak Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Bapak Ibu, kalau kita alamatnya tetap, saya hari ini diminta Pak Wahyono untuk menjelaskan ulang masalah e-rapor terkait dengan wali kelas. Terkait e-rapor tugas wali kelas. Alamat kita tetap yaitu e-rapor.mkn1blitar.sdh.id. Ini alamat kita. Atau kalau alamat IP adalah 112.178.170.28154. Loginnya menggunakan NUPTK. Kalau saya ini 8044 hari ini siap pinjam NUPTK-nya Bu Putri Susiwi. Passwordnya adalah password yang disampaikan oleh Pak Wahyono di grup info SMKN 1 Blitar. Oh maaf, yang disampaikan oleh Pak Denny di grup info SMKN 1 Blitar. Oke. Pilihannya adalah di sini kita punya banyak, dengan pilih yang tahun 2020-2021 semester ganjil. Tampilannya standar begini. Tampilannya standar begini. Untuk pertama kali ini, saya akan mencoba langsung menjawab permasalahan yang disampaikan oleh Pak Eko Bakti. Bagaimana jika ternyata KD-nya tidak ada di situ? Ketika KD-nya tidak ada, pilihan pertama adalah dengan masuk ke referensi. Saya ulangi, dengan masuk ke referensi ini. Referensi, kemudian klik referensi kompetensi dasar. Nah, dengan bisa memasukkan KD-KD yang tidak ada. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan klik ini, tambah data. Itu seterusnya, di sini. Isi tingkat kelas 12, rombongan belajarnya apa, mata pelajarannya apa, aspek penilaiannya pengetahuan atau keterampilan, kemudian kode KD, kemudian isi KD. Isi KD itu ya menganalisis apa, membuat apa, merancang apa, dan seterusnya yang itu. Dengan isikan. Itu pilihan yang pertama. Jenengan buat saja KD-nya sesuai dengan yang jenengan ajarkan jika tidak ada. Pilihan lainnya, mohon maaf ini rada nakalan yang ini. Pilihan lainnya adalah jenengan ketika merencanakan itu masukkan saja. Walaupun KD-nya pokoknya dilepone, itu juga tidak ada yang melihat nanti. Tapi ini rada tidak benar. Jadi harus diabaikan saja. Saya rencanakan penilaian pengetahuan, tambah data, maaf, kelas 10, PI 2, mata pelajaran kimia,
Walaupun tahun ini saya tidak ngajar KD 8, 9, 10 ya tentang ini saja. Walaupun KD ini rata-rata pakai orang nilai ini gitu juga tidak muncul. Kenapa kok begitu? Tidak apa-apa. Karena memang di nama KD itu tidak muncul Bapak Ibu. Nama KD itu tidak muncul di rapor. Terus bagaimana dengan dapodik? Data yang diambil pemerintah. Data yang diambil pemerintah melalui sistem dapodik itu hanyalah nilai akhir saja. Data yang diambil oleh pemerintah melalui sistem dapodik adalah nilai akhir P, nilai akhir K, nilai akhir rapor. Jadi umpamanya di perencanaannya Roger lihat saya pikir tidak terlalu bermasalah. Tapi seandainya jenengan ingin ajarno telung KD ini A, B, C dan harus tertulis KD A, B, C itu juga lebih bagus. Jenengan masukkan KD yang belum muncul tadi melalui klik referensi kompetensi dasar. Saya pikir kok begitu. Nanti kalau sudah diklik nanti di perencanaan akan muncul. Saya pikir itu jawaban untuk Pak Eko Bakti. Saya pikir soalan seperti ini akan banyak muncul di pelajaran bengkel yang lain, tidak cuma Pak Eko Bakti. Tidak cuma Pak Eko Bakti, karena memang jumlah KD-nya luar biasa banyak untuk SMK. Oke. Sekarang, untuk tugas wali kelas, sebenarnya sama Pak Bu dengan tugas wali kelas yang dulu-dulu. Tapi untuk sisipan kali ini, kita hanya berkonsentrasi di laporan hasil belajar. Laporan hasil belajar, kemudian catatan akademik. Hanya catatan akademik ini saja. Catatan akademik. Nah, catatan akademik ini yang dengan isi dia Latansa Des Brilian. NIS-nya gini. Nilai akhir rendah. Ini akan muncul 3 pelajaran. Memang saat ini belum ada nilai yang masuk. Nanti akan muncul 3 pelajaran yang masuk. Nah, tugas panjenengan semuanya adalah mengisi catatan akademik karena ini nanti yang muncul di IPA. Nah, sebagai ganti dari keaktifan akademik ini, pemerintah dari Pak Wahyono adalah menggantikan kehadiran dan ketidakhadiran. Karena kita memang tidak bisa mengecek kehadiran dan ketidakhadiran. Oke, Ananda aktif atau apa, monggo kalimatnya diserahkan ke panjenengan semuanya sesuai dengan instruksi Pak Wahyono tadi. Jangan lupa setelah mengisi jenengan klik pojok kanan bawah ini simpan. Nah, deskripsi aktif tidak aktif jenengan bisa tanya ke guru-guru pengajar atau jenengan bisa melihat di mata pelajaran ini. Kalau beberapa mata pelajaran 000 ya berarti jelasnya aktif. Atau anggap aja matematika 0. Ini urusan apa tadi? TKRO. Matematika 0. Dasar otomotif PDO 0. Wah, tulis saja ini jelas tidak aktif, minimal untuk 2 pelajaran itu. Tidak apa-apa. Jadi nanti itu. Nah, tugas panjenengan yang paling utama adalah mengisi deskripsi ini. Oke. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya belum dulu, tidak dulu. Nilai karakter ini tidak, ketidakhadiran ini juga tidak. Jadi, hanya satu item ini, yaitu catatan akademik yang deskripsinya dimintakan disesuaikan dengan laporan laporan guru berkoordinasi dengan BP tentu saja. Nah, bisa juga dilihat dari daftar nilai yang telah masuk. Nah,
Kemudian dengan setelah catatan akademik selesai, dengan bisa mencetak rapor UTS. Rapor UTS ini bisa digunakan, bisa memasukkan ini. Ini matematika belum bisa. Tanya bagaimana? Rapor UTS itu diminta adalah memasukkan UH di PTS. Layarnya nggak kelihatan, Pak Fit. Layarnya tidak kelihatan. Layar jenengan. Bentar. Layarnya tidak terlihat. Terlihat, tapi Terlihat, Ya, Pak. terlihat. Ya terlihat. Jelas, Pak Fit? Oke. Jelas sudah. Terlihat, Oke. Suaranya jelas. Oke, siap. Saya lanjutkan, ya. Nah, untuk memasukkan ini dengan jadi matematika. Matematika ini yang ngajar Pak Yohanes Krisnawan. Ini penilaian. Ini masih kosong. Berarti Pak Yohanes Krisnawan belum merencanakan penilaian untuk matematika. Belum bisa dengan set. Bahasa Indonesia, Pak Dodi Robi. Dengan set ini berarti dengan pilih ini UH1 dan PS. Berarti nilai yang ditampilkan di rapor isipan bahasa Indonesia nanti adalah rata-rata nilai masing-masing KDU UH1 dan PTS. Rata-rata UH1 dengan PTS. Nah, di sini yang dimunculkan hanya pengetahuan saja, ranah pengetahuan, ranah keterampilan tidak ada. Oleh karenanya, tadi Pak Wahyono menyarankan bagaimana kalau tanggungannya yang anak-anak itu yang belum itu keterampilan, bukan pengetahuan. Wah, carane yo PTS PTS anak yang bermasalah tadi loh. Wah, namanya ya Hafid murid jenengan. Ulangan harian rajin garap, PTS garap, waya giliran tugas glendor. Yang masuk ke keterampilan maksudnya glendor. Nah, kalau hanya UH dan PTS saja diperhatikan, nanti depan saya tinggi, padahal keterampilanku utang. Nah, untuk mengantisipasi hal begitu, saran dari Pak Wahyono untuk jenengan, yo PTS ya full nih. Dan PTS saja untuk anak tersebut karena UH-nya karena keterampilannya tidak mengumpulkan, PTS dijualkan. Nah, untuk guru, wali kelas tugasnya aja ini UH1 PTS ini dimasukkan semuanya. Dan UTS, namanya beda-beda untuk guru-guru yang kayaknya ini saja. Saya dapat perintah dari Bu Uti ini, Pak Hafid terus gitu ya. UH1 ada. Sebenarnya ini juga UH2, maaf. UH1, PDO, UH, dan UTS. UH, dan UTS. UH, sebentar, dan UTS. Tugas belum direncanakan. Mohon maaf untuk Bapak Ibu Guru, Pak Agus Trianto dan Pak Jalu Kusworo, ini kemungkinan besar nanti jenengan ini bermasalah. Kenapa? Karena UH-nya ini satu jenis. Ini mesti UH-nya semuanya ini. Nanti enggak apa-apa, paling nilainya ditampil ke anak-anak elek saja. Jangan lupa setelah ini klik simpan. Maka yang tampil nanti di simpan, ini sudah saya simpan. Ini nanti giliran tugas saya, tapi jaringan semua bisa. Kalau sudah diklik yang cetak nanti Hafid, tapi ini saya tampilkan agar jaringan tahu tampilannya seperti apa. Agak lama,
Oke, ini dia. Ini adalah tampilan raport kita. Oke, raport ujian tengah semester ganjil. Nah, yang sudah masuk nilai adalah sejarah Indonesia. Siapa tadi ini? Eki ini nilainya adalah 27. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah, seni budaya, fisika, kimia, dan sosial. Loh, kok ini? Agamanya mana? PKN-nya mana? Agama dan PKN. Nah, PKN-nya belum muncul. Agamanya juga belum muncul. Matematika juga belum muncul. Jadi matematika tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena gurunya belum merencanakan. Gas belum muncul karena gurunya belum merencanakan. Agama dan PPKN belum muncul karena kita punya masalah di Dapodik. Seperti yang dikeluhkan oleh Pak Wiji tadi. Jadi mohon maaf Pak Wiji, kita punya masalah dengan 2 pelajaran, yaitu agama dan PPKN. Agama dan PPKN itu di Dapodik itu sudah di-set sesuai. Begitu kita sinkronkan di e-raport, ternyata pelajaran PKN dan agama itu belum muncul. Dan itu di luar kuasa kami. Sementara ini kami masih berkoordinasi dengan yang mengelola sistem raport nasional agar masalah ini segera diselesaikan. Kalau ini nanti kami sudah dapat info bahwa masalah ini selesai, akan kami coba untuk mensinkronkan ulang. Nah, bagaimana jika sampai hari Selasa, Rabu, Kamis besok ternyata agama dan PKN-nya masih belum muncul? Mohon maaf, berarti raport sifatnya ya hanya beberapa pelajaran yang muncul saja. Kita tinggal saja Pak Bu, dengan informasi yang begitu. Jadi raport untuk pelajaran ini dan ini kita masih punya masalah di sistem nasional. Insya Allah 2 pelajaran, yaitu agama dan PPKN. Agama itu beberapa kelas, PPKN beberapa kelas, tidak semua PPKN. Ada kira-kira ya 30-40% untuk yang PPKN. Agak banyak Pak. PPKN agak banyak. Nah, untuk yang agama itu kaitannya dengan guru-guru yang tidak masuk ke sistem Dapodik. Sementara ini sudah kami coba untuk masukkan ulang dan seterusnya, dan kami lihat sudah masuk, terbukti Bapak Ibu pengajar agama, pengajar PPKN kalau agama dan itu sertifikasinya sudah tertulis valid. Kalau tertulis valid berarti sudah masuk itu. Nah, tapi di raport sekarang belum. Ini kaitannya juga masih dengan yang dikeluhkan oleh Bapak Ibu guru yang lain terkait gelar dan nama. Saya kurang tahu bagaimana pengaturannya Dapodik dan e-raport. Karena setiap kali kami sinkron ulang, maka kembali gelar dan nama itu mengalami perubahan. Mohon Bapak Ibu bersabar dengan saya. Jadi bukan berarti setiap kali aku lapor bolak-balik kok jenengku amen diklerok-klerok nih ngojo ye gitu ya. Seperti ini. Bu Yeti Yanuarsi SSI SPD koyane Dapodik ngerti S1 ku SPD koyane. Pokoknya ono MPD ini mesti diweni SPD. Koyane gitu koyane. Ono SSI diweni. Nah, ini kaitannya dengan itu. Jadi setiap kali kita sinkron mesti begitu. Namanya kleru lah, gelar terutama yang begitu. Jadi mohon yang begini ini tolong dimaklumi, nanti secara berkala dengan komplain ke saya ganti lagi Bu. Berusaha untuk ya ini Bu Samsul saya keliru, ngapunten Bu. Ya, nanti kalau kita sinkron lagi keliru lagi Bu. Kita tahan dulu, tidak kita benarkan dulu karena jelas setelah ini kami harus sinkron ulang terkait dengan PKN dan agama. Harus disinkron pasti gelarnya kok ganti nah. Jadi kami benarkan saja dulu daripada bolak-balik. Nah, nih kalau sudah sampai ini bagaimana? Kalau sudah sampai begini ini dengan simpan saja pun
pekerjaan jenengan sudah selesai. Pekerjaan jenengan berarti ada 2. Mengisi catatan akademik, terus klik simpan, terus kemudian rapor UTS ini. Jadi untuk pekerjaan ini tidak terlalu berat. Yang paling berat adalah mengisi catatan akademik. Saya pikir saya hanya menjelaskan 2 hal itu. Oh ya, Bapak Ibu di luar raport. Kalau jenengan ingin masuk ke e-learning meeting tanpa admit dengan gunakan akun yang dari sekolah ya, SMKN 1 Blitar eth.id. Nah, terkait dengan akun itu ada beberapa permasalahan yang muncul. Akun SMKN 1 Blitar.sch.id. Oh, ini ada pertanyaan. Laporan akademik di ini kok belum muncul ya? Ya Bu, kita akan set ulang lagi. Kita coba, saya koordinasikan dengan Pak Dini bagaimana cara ngesetnya. Terima kasih masukannya. Oke, terima kasih Pak Hafiz. Nanti, oh ya, untuk beberapa wali kelas, ini sekali lagi, raport atau semester ini, jadi mohon maaf, raport itu setiap kali semester itu kita harus refresh, harus update. Masalahnya setiap kali update, logika berpikirnya adalah update itu kan memperbaiki bug, jadi tidak benar-benar dibener ya. Raport ini tidak begitu ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang yang kemarin bener begitu diperbaiki malah ada bagian lain yang malah genjreng. Jadi setiap semester selalu begini Pak Bu, selalu begini. Saya yang agak dekat dengan sistem raport ini, setiap semester itu mesti ngeluh, ini raport ini kapan fixnya. Kayaknya setiap semester mesti tidak fix. Nanti fix itu menjelang akhir semester, menjelang raportan itu biasanya baru. Jadi mohon maaf ketika nanti kita raportan sisipan itu belum terlalu fix. Tetapi insya Allah entah itu belum fix atau sudah fix, pengaturan umumnya tetap, perencanaannya tetap, cuman detail-detail seperti kok wali kelasnya beda ya antara yang sekarang dan kemarin. Saya searching wali kelas kok enggak ya. Dan yang detail-detail begitu. Nah, saya kembali ke masalah terkait penggunaan email smkn1blitar.rth.id. Terkait penggunaan email itu sebenarnya adalah ketika gunakan email itu dengan bisa masuk ke Google Meet tanpa perlu kami admit. Jadi jangan gunakan itu, jangan berusak kemanapun, boleh. Terus ada jadwalnya, tidak. Jadi jangan masuk ke Meet yang ini, XYVBWGW ini, jangan masuk kapanpun, asalkan menggunakan email yang itu, boleh. Jangan masuk ke Google Meet-nya kelas-kelas yang dibagikan kemarin itu, semuanya bebas. Nah, namun bebas itu kalau menggunakan laptop. Kalau HP teorinya bebas, tapi ternyata beberapa HP itu gagal masuk. Seperti yang dialami oleh Bu Farida Andriani. HP saya juga tidak bisa. Jadi untuk Bapak Ibu guru, saran saya masuknya ya lewat komputer laptop. Bagaimana kalau siswa? Untuk siswa berarti harus ada yang jadi host untuk meng-accept ketika ada pertanyaan untuk join.
pengen bergabung dengan Meet. Insya Allah nanti atau besok alamat untuk akan kami delegasikan ke ketua kelas atau siapa yang wakil di masing-masing kelas untuk jadi host ketika pembelajaran online dilaksanakan. Sehingga tidak harus Bapak Ibu guru yang admit. Jadi memang ada kendala terkait penggunaan email yang belakangnya sekolah jika menggunakan HP. Tapi tidak semua HP. Beberapa kira-kira banyak sih. Beberapa itu kira-kira 30% siswa itu gagal masuk. Sekitar 30%. Ya solusinya berarti bagaimana? Siswanya masuk menggunakan email pribadinya yang gmail.com, tapi ada syaratnya. Syaratnya ada temannya yang lain yang bertindak sebagai host, yang mana ketika dia mau masuk itu admin. Oke, saya pikir cukup dari saya. Monggo jika ada pertanyaan sebelumnya, waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Wahyono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang perlu dikomunikasikan. Iya, Pak Wahyono, saya Pak Wahyono. Bu Endang lagi. Oke, Bu Endang, monggo. Oke, Pak Wahyono, bagaimana kalau catatan deskripsi itu loh Pak, itu wali kelas itu diberi kerpean seperti dulu waktu mengisi rapot semester yang lalu itu oleh Pak Wahyono kan sudah diberi kerpean, sehingga wali kelas itu tinggal ngopi itu saja kata-katanya, kita tinggal milih yang aktif, sedang, dan tidak aktif gitu loh Pak. Jadi tidak ngarang sendiri gitu loh kata-katanya Pak Wahyono. Dulu kan sudah diberi kerpean itu toh, di share di info SMK. Jadi yang kemarin kita share itu tadi berdasarkan rapat dari ketua departemen, kita sederhanakan lagi. Jadi ada aktif, kurang aktif, tidak aktif. Iya. Saya kira kalau siswa tersebut tadi kesepakatannya pomo aja lah. Sekitar 60% ke atas dia masuk ya katakan aktif. Nggih. Lah kata-katanya untuk selanjutnya itu loh Pak, tolong di-share lagi di info itu biar kami bisa seragam antara wali kelas 1 dengan yang lainnya gitu loh Pak. Kita share lagi, tapi bunyinya sepertinya seperti ini Bu, bisa panjenengan bersani. Nggih. Pakai salah satu. Ya itu saja Pak Wahyono, matur suwun. Terima kasih Bu Endang. Nggih. Kata-katanya seperti itu. Coba nanti akan kita share lagi ke info. Nggih. Mengikuti kegiatan pembelajaran dalam jaringan. Jadi nanti ada 2 bagi siswa yang mengikuti daring dan produktif, berarti ada 2 catatan. Kalau hanya mengikuti 1 saja berarti nanti ada 1 catatan. Nggih, Bu Endang. Kita akomodir, nanti kita sampaikan di grup. Nggih, Pak Wahyono matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu yang lain. Saya tanya Bu Farida. Kalau kita lihat dari keterangan Pak Hafiz tadi, setelah di print itu yang muncul kan hanya UH dan PTS, nggih? Iya. Tampilannya kan boten. Apakah nilai keterampilan itu tetap kita upload? Untuk saat ini tidak wajib diupload Bu. Kalau menginginkan memang diupload, nanti itu juga tersimpan untuk akhir semester penilaian rapotan di akhir semester masih bisa digunakan, tidak hilang. Selama tidak panjenengan riset. Tapi kalaupun tidak panjenengan masukkan juga tidak masalah. Kalau saat ini panjenengan masukkan nanti tidak dihitung. Jadi nanti seperti itu. Monggo. Berarti kalau tidak dimasukkan kan kita lebih mudah untuk kalau ada ini masuk lagi nilai masuk lagi kan lebih mudah Pak daripada kalau sudah masuk kan ngaten. Monggo, mboten masalah. Terus yang kedua masalah pembelajaran daring Pak. Saya itu Selasa kan membagi rapot itu 2 sesi nggih. Terus pembelajaran daring saya itu juga 2 sesi, mulai jam 7 sampai jam 9, kemudian
jam 9 sampai setengah 11 itu. Ya, Terus oke. apakah kita tidak bisa melakukan pembelajaran daring itu di jam yang tidak dipatok oleh sekolah? Sehingga kita bisa Nah, buat janjian sendiri dengan anak-anak itu apa enggak bisa, Pak? oke, monggo. Kalau memang itu kan ada tugas lain toh, Bu. Ya Nggih, seperti kita nggih. ketika ngajar di kelas, kalau ada tugas lain, anak-anak bisa panjenengan beri tugas juga tidak masalah. Nggih. Di Berarti WA saja ke kelasnya itu anak-anak. bisa terbuka Nggih. kapan saja, nggih? Nggih. Anu itu kelas link Bisa kelasnya itu terbuka bisa kapan terbuka saja, kapan yang saja, penting nggih? tidak ya, nggih. Yang penting tidak numpuk jadwal Oh, temannya, Bu, nggih. ngaten. Nggih. Nggih, Nggih. tapi Nggih. apanya mungkin lek koncone ditumpuki ngoten nggih, nggih sukan arep ngono. Biasane men karo Nggih. terus Paham, lapor paham, kulit. nggih. Nggih, monggo Bu. Matur nuwun, Pak Wahyono, Kalaupun nggih. hari itu hanya diberi tugas juga tidak apa-apa. Oh, Nggih. ngaten, nggih. Oke, Matur terima nuwun. kasih Bu Farida, monggo. Monggo Bapak Ibu yang lain. Monggo. Kalau tidak ada, sesi pertemuan pada hari ini bisa kita akhiri untuk dilanjutkan mengerjakan rapot secara langsung bagi yang sudah selesai. Pak Hafid, ada tambahan lagi? Nggih, Bapak Ibu, saya kira sudah cukup jelas apa yang kita bahas pada hari ini. Jadi nanti mudah-mudahan kita dapat menyampaikan rapot kepada orang tua wali murid tepat sesuai dengan jadwal hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan mudah-mudahan nanti seperti bayangan setelah kita bagikan anak-anak gembregah itu mau bergerak untuk perbaikan. Dene kok ora lah ini nanti ya bersama-sama wali kelas dan BPP ya Amrih. Anak-anak ini nanti bisa memperbaiki nilainya yang di bawah standar. Mungkin ngaten Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadiran panjenengan semuanya join di dalam kegiatan rapat ini. Nanti untuk link ini selanjutnya akan kita gunakan untuk pertemuan-pertemuan di SMK Negeri 1 Blitar secara maya, secara daring. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan doa. Untuk yang beragama Islam, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.